Oke, kita urutin ke bagian yang terpenting, artinya setiap pagi pasti kalian harus cek ya, atau sebelum perjalanan jauh kalian harus cek. Intinya semua bagian itu adalah bagian terpenting di saat nanti kalian berkendara. Terutama yang pertama adalah kita ngomongin soal radiator. Karena kalau udah ngomongin soal mesin bensin ya, pasti sistem pendingin adalah nomor satu. Karena mesin bensin ini adalah ya bahan bakar lah ya, masih fuel ya, bahan bakar, bukan listrik. Pasti ada yang namanya panas di dalam mesinnya. Makanya sistem pendingin itu penting sekali ya, yaitu ada yang namanya radiator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel AL Alfa, channel yang selalu membahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Saya Firman Fedian. Kalau di video kali ini kita akan ngebahas semua yang ada di bagian dalam kabin mesin yang selama ini kita kadang pretelin, yang selama ini kita jelasin persatu-satuan. Sekarang kita jelasin semua yang ada di bagian dalam kabin mesin. Tapi nggak semua ya, ini hanya yang butuh penanganan khusus, yang butuh perawatan, dan yang paling sering terjadi masalah. Harus diperhatiin buat kalian juga yang pemula. Kalau yang expert ya mungkin video kali ini nggak terlalu banyak membantu kalian karena kalian sudah paham. Ini untuk yang pemula ya. Oke, persatu bagian apa aja. Oke, kita urutin ke bagian yang terpenting, artinya setiap pagi pasti kalian harus cek ya, atau sebelum perjalanan jauh kalian harus cek. Intinya semua bagian itu adalah bagian terpenting di saat nanti kalian berkendara. Terutama yang pertama adalah kita ngomongin soal radiator. Karena kalau udah ngomongin soal mesin bensin ya, pasti sistem pendingin adalah nomor satu. Karena mesin bensin ini adalah ya bahan bakar lah ya, masih fuel ya, bahan bakar, bukan listrik. Pasti ada yang namanya panas di dalam mesinnya. Makanya sistem pendingin itu penting sekali ya, yaitu ada yang namanya radiator, dan radiator ini setiap pagi kalian harus cek. Dan kalau radiator semi konvensional ataupun yang zaman sekarang pun masih sama, itu yang boleh kalian cek adalah di bagian tutupnya ya, bagian dalamnya ini nggak bisa kita buka karena ini udah dipakai, sama di bagian ininya, infusnya. Oke, air di sini penting, jangan sampai kosong. Di sini juga ada ketentuannya, full harus terisi secara penuh. Kalau kurang ditambahin aja, karena fungsi dari ini adalah sebagai infus ya, artinya infus kalau terjadi di sini kekurangan air ataupun perputaran ininya tidak normal, maka mengambil dari bagian sini. Oke, ini juga kalian harus cek ya. Terus geser ke bagian ini yang kadang kalau mesin hujan ini namanya air wiper ya, water wiper. Jadi kalau bisa air wiper ini jangan sampai kosong, kalian cek juga ya. Kalau ini sudah kalian cek, otomatis ini kemana? Ini nanti ke dinamo, dan nanti masuk ke ini nih yang buat cipretan wiper ya. Ini juga harus kalian cek. Kalau kosong nanti repot, kalau misalkan ada kotoran ada apa mau dibersihin susah. Dan yang berikutnya arah ke sini, ini yang perlu kalian cek. Ini namanya rem ya, oli rem. Jadi kalian juga tetap harus cek bagian sini. Di sini ada bagian penunjuknya max, min. Min artinya kalau ini udah mulai min, kalian harus tambahin lagi. Sepertinya ini sudah min ya, ini harus ditambahin lagi. Coba saya cek. Nah ini kayak gini nih, harus dicek nih, harus sampai ke max ya. Berarti kita tambahin lagi di brake fluidnya ya, cairan remnya. Ini kita tambahin, ini udah di bawah ambang batas minimal. Jadi nanti kita berikan yang untuk ngisi oli
Ini harus dicek juga nih, kalau nggak ini paling bahaya. Ini kerusakannya paling sering, kalau ini sih sebenarnya bocor, tapi kaliper yang paling sering bermasalah. Kalau nggak ini bos remnya ya, kalau nggak ininya ya. Terus kalau yang ini namanya pompa steering. Kalau pompa steering jelas, kalau bocor ini harus sering diisi ya. Ini biasanya kalau seperti ini paling sering itu adalah minyaknya kurang, olinya kurang. Ini oli steering. Kalau ini minyak rem, ini pakainya oli steering. Ini beda ya, biarpun warnanya kadang hampir sama. Terus, nah kalau kalian mau pergi-pergi, jangan pernah lupa untuk yang namanya ini stick ya, stick oli. Nah, ini penting untuk kalian share. Kalau dia posisinya sebelum pakai ya di bawah batas, artinya olinya itu berkurang, harus ditambahin lagi ya. Ini posisinya sampai ke bagian yang ini. Kalau ini kurang, jadi harus ditambahin lagi supaya tidak ada getaran di bagian mesin. Oke, ini sepertinya kurang. Terus kalau geser ke sini, ini bagian cylinder head. Ini ada kabel busi ya, kabel busi. Ini tempat oli ya, ini ngetap oli. Ini kerusakan udah kita jelasin secara detail. Terus bagian ini dinamo ampere, dinamo pengisian. Jadi untuk ngisi listrik ke bagian aki dari putaran mesin. Ini manifold. Ini throttle body ya, ini untuk gas dan lain-lain. Kalau ini kerusakannya udah lumayan krusial kalau ini sampai rusak ya. Delco udah kita jelasin fungsinya apa. Delco kerusakannya biasanya di pembagiannya. Ini kalau zaman sekarang pakainya coil, rata-rata ini jadi coil, pembaginya udah langsung. Kalau ini pakainya karena mobil lama, pakainya Delco, dibaginya sama Delco ini. Kalau ini tadi udah info spotter. Lah ini yang paling banyak ditanyain, ini fuse box ya. Kalau fuse box ini di sini, ini fuse box bagian kabin mesin. Di dalam ada lagi, di bawah setir ada kalau Toyota. Jadi kalau ini lebih ke bagian mesin, ada ecu, cycling lampu dalam, cycling engine ya. Ini ada semua nih. Ya, ini spare, ini cadangan-cadangan ya, ini spare. Oke, 15 headlamp. Oh pantesan ini kenapa kemarin sayang. Oke, kalau ini dinamo wiper, jadi kalau wipernya jalan pakainya lewatnya ini juga kita ganti. Nah ini kalau aki. Oke, kalau aki sih intinya sebetulnya masalahnya lebih banyak ke aki soak, cairannya kurang, terus kurang maintenance, bongkar kemarin kita udah tahu caranya gimana ya. Sebetulnya perlu hati-hati. Nah kalau Matic ini kebetulan mobil Matic ini stick ini juga kita perlu perhatikan juga ya. Selama olinya masih cukup ya, selama olinya masih cukup ya bisa dipakai lah ya. Ini yang masalah oli mesinnya kurang, jadi nanti kita tambahin olinya di rumah.